Di suatu sore yang cerah, anak-anak sedang asyik bermain di tanah lapang. Anak perempuan sedang bermain engklek dan ular naga. Sedangkan anak laki-laki bermain layang-layang. Amir senang sekali karena punya layang-layang baru. Dan tampaknya layang-layang Amir terbang paling tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
sudah asar. Ayo teman-teman, kita sholat dan mengaji di musola. Ayo Amir, kita lanjutkan main layangannya besok. Nanti coba lihat deh. Layang-layangku terbang tinggi nih. Sayang kan kalau aku turunkan sekarang. Nanti bisa dilanjutkan lagi setelah kita sholat. Sholat dan mengaji kan lebih penting daripada bermain layang-layang, Amir. Ya elah, aku kan sudah sering sholat dan aku juga sudah bisa mengaji kok. Kalau aku bolong sehari nggak apa-apa kan? Ya Allah, astagfirullah, Amir. Amir asyik bermain layang-layang. Padahal teman-temannya sudah berangkat sholat dan mengaji. Tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Layang-layang Amir terombang-ambing. Dan akhirnya layang-layang Amir terbawa oleh angin. Ya, layang-layangku terbang tinggi. Tunggu. Amir pulang dengan wajah sedih. Kemudian dia menceritakan kepada ibu tentang layang-layang barunya yang terbawa oleh angin. Ibu mendengar cerita Amir dengan sabar. Ibu, tadi layang-layangku terbawa oleh angin. Kenapa sih Allah mengirimkan angin itu? Amir, hanya Allah yang Maha Tahu. Mungkin Allah mengirim angin kencang itu untuk mengingatkan kamu agar kamu segera sholat dan mengaji. Aku bosan ngaji terus, Bu. Dan aku kan sudah bisa mengaji. Iya, Nak. Kamu memang sudah bisa mengaji. Lalu, apakah kamu sudah menghafal Al-Quran? Lalu, apa kamu sudah paham isinya? Amir, Ibu punya cerita tentang seorang anak yang semangat dalam menuntut ilmu dan berhasil menjadi imam besar. Kemudian, ibu mengajak Amir masuk ke dalam rumah dan menceritakan tentang kisah seorang anak yang haus akan ilmu. Kisahnya tentang seorang anak yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau biasa dikenal dengan Syafi'i. Ketika usianya 3 tahun, ayahnya wafat dan hidupnya serba kekurangan. Namun, dia selalu rajin belajar
ketika anak-anak yang lain lebih asyik bermain. Dia sangat senang berada di Masjidil Haram dan menuntut ilmu dari ulama-ulama di sana. Bahkan saat usianya baru 9 tahun, dia sudah menghafal Al-Quran. Wahai Syafi'i, pergilah engkau ke Madinah untuk menuntut ilmu pada Imam Malik. Berikan surat ini pada Imam Malik. Baik guru, saya akan pulang untuk meminta izin kepada ibu dulu. Setelah berpamitan dengan gurunya, kemudian Imam Syafi'i bergegas pulang ke rumah untuk bertemu dan meminta izin kepada ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, tadi guru menyampaikan dan kata guru, saya diminta untuk menuntut ilmu ke Madinah. Pergilah, Nak. Ibu akan selalu mendoakanmu. Semoga engkau dapat menuntut ilmu dan mengamalkannya kelak. Imam Syafi'i pun berangkat menuju Madinah dan menemui Imam Malik dengan membawa surat yang telah diberikan oleh gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bisa saya bantu, Nak? Mohon izin guru. Nama saya Syafi'i. Saya datang dari Mekah untuk memberikan surat ini kepada engkau, wahai guru. Terima kasih, Nak. Surat ini sudah saya baca. Dan sekarang kamu bisa belajar di sini bersamaku. Imam Syafi'i merasa bersyukur dan sangat senang karena mendapat izin untuk belajar dengan guru besar, yaitu Imam Malik. Tak terasa, waktu berlalu begitu cepat. Imam Syafi'i sudah belajar dan menuntut ilmu dengan Imam Malik selama 2 tahun. Kemudian, Imam Malik mengutus Imam Syafi'i untuk pergi belajar ke negeri Irak. Pada saat akan berangkat, Imam Malik memberikan sejumlah uang kepada Imam Syafi'i sebagai bekal untuk perjalanan menuju negeri Irak. Nak, ini bekal uang untukmu. Terima kasih, wahai guru, atas segala bekal yang telah engkau berikan padaku.
Dengan penuh semangat, Imam Syafi'i terus menuntut ilmu, hingga Imam Syafi'i menjadi murid yang terkenal dan sangat pintar. Beberapa waktu kemudian, Ibu Imam Syafi'i menunaikan ibadah haji. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Ulama di Masjidil Haram berulang kali menyebutkan nama Imam Syafi'i dalam ceramahnya. Mendengar hal tersebut, betapa bangga Ibu Imam Syafi'i yang mengetahui bahwa kini anaknya sudah menjadi imam besar yang disegani iman dan ilmunya. Begitulah Amir, cerita tentang Imam Syafi'i. Masya Allah, Amir boleh meneladani Imam Syafi'i dalam semangat menuntut ilmu. Iya Ibu, Amir akan rajin sholat dan mengaji. Demikian cerita tentang Amir yang akan meneladani semangat Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Semoga cerita ini dapat menginspirasi kita dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya.
hati yang suatu hari nanti kan bisa terbukti. Ku gantungkan cita-citaku setinggi angkasa, di bawah bintang bercahaya. Hari-hari semangat belajar dengan giat, tiada kata malas biar jadi bintang kelas. Inilah mimpiku sebagai generasi bangsa, kebanggaan Indonesia. Besok yen gede aku kepengen jadi pegawai negeri utawa dadi menteri. Syukur iso dadi presiden NKRI. Mulane aku kudu sregep sekolah, ora lali berdoa juga ibadah. Restu Bapak Ibu, muga terwujud cita-citaku. Hari-hari semangat belajar dengan giat, tiada kata malas biar jadi bintang kelas. Inilah mimpiku sebagai generasi bangsa, kebanggaan Indonesia. Besok yen gede aku kepengen dadi pegawai negeri utawa dadi menteri. Syukur iso dadi presiden NKRI. Mulane aku kudu sregep sekolah, ora lali berdoa juga ibadah. Restu Bapak Ibu, muga kewujud cita-citaku. Jika besar nanti ku